Perkenalkan, saya Teddy Hermanto, Kepala SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan saya melaksanakan tugas di sini sejak tahun 2018. Jadi kurang lebih hampir mau 4 tahun saya di sini. Jadi kurang lengkap kalau seandainya satu institusi tidak memiliki masjid. Karena mayoritas siswa dan guru-guru di sini hampir 98% beragama Muslim. Dan kita tahu bahwa semenjak kedatangan Gora Juara TV yang kurang lebih 10 bulan yang lalu, itu masih dalam proses pembangunan. Dan alhamdulillah saya bisa menyisihkan sebagian rezeki itu dari guru-guru dan juga dari sekolah. Masjid ini sudah bisa layak untuk dipakai, ya. Dan alhamdulillah juga kemarin saya baru 1 minggu itu sudah melengkapi dengan Al-Quran sebanyak 450 buku eksemplar. Maksudnya Al-Quran ini nanti ketika ada kegiatan pembinaan karakter, siswa itu dihadirkan di masjid untuk membaca Al-Quran. Jadi jumlahnya 450. Itu kalau misalnya minggu pertama di sini kelas 10, 450. Minggu depan kelas 11. Jadi saling bergiliran seperti itu. Nah, masjid alhamdulillah sudah bisa dipakai, dilaksanakan untuk ibadah dan pengajian guru-guru di bulan setiap minggu sekali di hari Senin. Sementara anjuran dari pemerintah terkait dengan penggalakan dan atau menggalakkan kembali mendorong siswa dalam UKS, usaha kesertaan sekolah, dengan adanya pandemi ini, saya sudah berpikir dari awal bahwa sekolah ini bukan hanya UKS, tetapi kami harus membuat lebih dari UKS. Maka konsep SMA Negeri 2 Majalaya ini sengaja saya membuat klinik. Nah, ini membuat klinik yang sampai saat ini pembangunannya sudah mencapai 85%, ya, 85%. Jadi klinik ini semua kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan sudah ada, ya. Sudah ada mulai daripada oksigen, itu kami sediakan 4 tabung untuk kebutuhan seluruh masyarakat sekolah, alat pengukur suhu, alat saturasi, alat tensi. Nanti mekanisme dan sistemnya di situ bukan hanya siswa saja, tetapi kami memberdayakan mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi jurusan perawat, ya, itu akan kami gaji di sini. Nah, itu akan dianggarkan dari BOPD yang akan diajukan ke pihak distrik. Jadi hanya 1 orang bagian tenaga medis, 1 orang bagian administrasi. Nah, kinerjanya adalah setiap dalam 1 minggu sekali ini pengecekan secara berkala. Setiap hari misalnya kelas 2 kelas, hari Selasanya 2 kelas. Jadi mereka akan terkontrol sampai sejauh mana ini tingkat kesehatan dan daya tahan tubuh siswa ini. Itu masalah klinik. Jadi klinik kalau UKS biasanya dikelola oleh siswa. Tetapi di sini kami sengaja memberdayakan lulusan keperawatan yang tidak memiliki kerja untuk dikerjakan di SMA Negeri 2. Nah, masalah pembiayaan itu adalah kami sudah mengalokasikan dari dana BOPD agar betul-betul untuk penanganan pandemi ini melalui klinik ini bisa teratasi. Kalau dengan puskesmas itu jadi tim konsultan saja, karena kami kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang memang harus memerlukan perawatan intensif atau gawat darurat, itu kami bekerja sama dengan klinik terdekat, karena kami sudah membina satu hubungan yang baik, yaitu dengan klinik Rancajigang Medika, juga dengan puskesmas terdekat, sehingga nanti kalau betul-betul harus mendapatkan perawatan dari dokter, itu saya insya Allah dibawa ke klinik Rancajigang Medika. Ide awal membangun klinik, saya itu jiwa entrepreneur saya itu melebihi daripada kepemimpinan di sekolah. Jadi ketika terjadi pandemi, saya berpikir bahwa di sekolah itu harus betul-betul memiliki satu tindakan yang seolah-olah tindakan ini menyerupai klinik.
ya, menyerupai. Jadi sehingga tidak akan mendapatkan kesulitan jika seandainya anak itu memerlukan satu tindakan-tindakan penanganan kesehatan, harus dibawa jauh ke puskesmas ataupun ke klinik atau memerlukan jarak waktu yang cukup. Nah, tetapi kalau seandainya dia ada di sini, anak itu membutuhkan oksigen, itu tidak perlu datang ke klinik karena di sini sudah tersedia. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh kepala sekolah yang lain, bahwa jiwa entrepreneur seorang kepemimpinan itu sangat dibutuhkan, sehingga nantinya ini akan lebih memudahkan untuk melakukan tindakan-tindakan penanganan kesehatan. Nah, dari awal tadi saya sudah bilang bahwa pemeriksaan berkala ini yang harus betul-betul. Jadi kalau pemeriksaan berkala ada catatan medis. Ada catatan medis siswa itu yang memiliki penyakit bawaan, yang memiliki penyakit mungkin gangguan kecapean, atau yang memiliki penyakit gangguan karena stres pembelajaran, itu akan diketahui. Makanya ini betul-betul nanti akan ada catatan medis seluruh siswa, karena kami menggaji atau mengeluarkan anggaran ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana daya tahan tubuh siswa ketika menghadapi pembelajaran di masa pandemi menuju endemi. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh pihak-pihak sekolah. Sebenarnya kami membuat klinik ini hanya berpikir karena kami di sini sebagai pimpinan sekolah. Yang kami pikirkan itu adalah siswa. Yang kedua adalah guru dan TU. Yang ketiga mungkin saja untuk umum ini hanya terbatas kepada seperti para pedagang yang berjualan di lingkungan sekolah, atau mungkin juga masyarakat yang notabene keberadaan rumahnya itu berdampingan dengan sekolah. Nah, ini kami selalu memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat yang rumahnya jaraknya sangat berdampingan dengan sekolah, sehingga nanti muncul satu hubungan yang sinergis antara masyarakat setempat dengan pihak sekolah. Yang menjadi harapan kami membangun klinik di sini adalah kami ingin membantu pemerintah supaya pemerintah ini jangan terlalu was-was dengan kondisi-kondisi sekolah yang dianggap bahwa sekolah ini sebagai tempat yang rentan untuk penularan COVID-19 ini. Nah, sehingga nanti kalau pemerintah sudah merasa terbantu, maka pemerintah akan memiliki kepercayaan kepada kepala sekolah atau kepada para institusi sekolah, sehingga nantinya akan menimbulkan rasa aman, akan menimbulkan atau menemukan rasa nyaman bahwa oh ternyata di SMA Negeri 2 ini sudah betul-betul ditangani masalah-masalah ini. Nah, mudah-mudahan juga yang menjadi harapan itu sekolah-sekolah yang lain bukan hanya mendorong UKS saja, tetapi cobalah membuat klinik mini seperti di SMA Negeri 2, sehingga nantinya masyarakat itu merasa oh tenanglah, sekolah di satu sekolah ini atau sekolah di SMA Negeri 2 ini sudah ada tim khusus untuk menangani kesehatan siswa. Dan yang kedua, nanti kalau misalnya ada anak-anak PMR, ini bisa diberdayakan karena nanti ada instruktur atau ada tenaga khusus dari perawat kesehatan yang lulusan akademi itu, sehingga nanti dia akan lebih belajar. Nah, kami menganggarkan untuk instruktur itu atau tenaga medis itu adalah honornya masuk kepada honor pembina kesehatan, sehingga nanti akan masuk kepada codering anggaran yang harus dikeluarkan baik oleh BOPD maupun BOS. Ya, memang sudah 1 bulan yang lalu pemerintah sudah mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas ini pemerintah sudah mengantisipasi supaya tidak terjadi penumpukan. Jadi strategi yang diterapkan di SMA Negeri Majalaya 2 ini kita berskala. Kalau misalnya minggu pertama itu kelas 10. Nah, minggu kedua itu kelas 11. Minggu berikutnya adalah kelas 12. Nah, ini terjadi satu rotasi atau penjadwalannya sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Namun kami ingin menambahkan sebetulnya khususnya untuk kelas 12. Karena kelas 12 ini mungkin bulan Maret itu sudah mulai ujian nih.
Jadi jangan sampai ujian di tahun 2021-22 ini seperti ujian yang tahun kemarin dilaksanakan secara daring. Tetapi menginginkan di tahun 2022 nanti ketika ujian, anak-anak itu sudah mendapatkan bekal ilmu secara tatap muka, juga dalam pelaksanaan ujiannya juga sudah dilaksanakan secara langsung, bukan lagi daring. Ini mudah-mudahan Allah mengabulkan bahwa pandemi ini menjadi satu akhir atau mungkin berkurangnya penyebarannya, sehingga anak-anak sudah betul-betul bisa menikmati pembelajaran secara tatap muka. Karena terus terang kami menganggap bahwa pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring ini jauh pencapaian target tujuan pendidikan, karena pembelajaran tatap muka ini adalah lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran dengan daring. Sebetulnya tidak ada kendala, cuman mungkin secara psikologis saja. Nah, ini yang jadi kekhawatiran di awal ketika pemerintah mengambil satu kebijakan pembelajaran itu harus daring. Ini kan karakternya sedang dibangun. Dibangunnya itu anak itu malas datang untuk ke sekolah. Nah, sehingga dikeluarkan lagi satu kebijakan dari pemerintah bahwa anak harus pergi ke sekolah, bukan hanya siswa saja yang merasa sudah nyaman di rumah, bisa beraktivitas yang lain, tidak ada satu pengikatan apapun, segala sesuatunya mudah. Nah, ketika masuk lagi ke PTM ini memang disambut secara baik, tetapi secara psikologis anak itu masih memiliki satu keinginan untuk bebas belajar secara daring. Dan guru-guru juga mungkin tadinya suka hanya memberikan pembelajaran secara daring, ketika dia harus datang ke sekolah ini ada sedikit kendala mungkin karena rutinitas di rumah. Kalau ibu-ibu pagi-pagi sampai jam sekian mungkin mencuci piring, membantu membereskan rumah tangga, dan ketika ada satu pengikatan harus datang ke sekolah jam 7, nah mereka sudah harus merubah lagi tatanan kebiasaan selama pandemi. Nah, itulah kendalanya, tidak ada, cuman secara psikologis saja ini yang harus dipahami. Tetapi kami yakin ini akan berubah kembali sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah.